Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurrohmah selaku perwakilan dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang ciri-ciri perkembangan masa anak-anak awal. Anak itu dilahirkan di dunia dalam kondisi serba kekurangan sebab semua naluri, fungsi jasmaninya dan rohaninya itu belum berkembang dengan sempurna. Oleh karena itu, anak manusia mempunyai kemungkinan besar untuk bebas berkembang. Yang dimaksud bebas berkembang itu yaitu dengan agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menurut urutan waktu, masa anak-anak itu dari umur 2 tahun hingga 6 tahun. Dan pada masa itu sangat terpikat oleh lingkungan dan keluarganya. Oleh karena itu, keluarga harus bisa berperan kepada anak-anaknya untuk bisa beradaptasi ke dalam lingkungannya. Masa anak-anak itu sering disebut dengan masa estetika dan masa indera. Disebut dengan masa estetika karena anak-anak itu selalu berperan bahwa perasaan itu, dan masa indera itu anak-anak berkembang pesat. Karena pesatnya perkembangan tersebut, anak-anak sedang mengadakan permainan yang kemudian disebut dengan masa menentang. Adapun ciri-ciri masa anak-anak awal berakhir sampai dengan ketika umur masuk sekolah dasar. Dan ciri-cirinya itu yang pertama usia yang mengandung masalah atau usia sulit. Yang kedua itu usia mainan. Yang ketiga itu ada usia sekolah atau persekolahan. Yang keempat itu ada usia kelompok, dan yang keenam itu ada usia menjelajah banyak bertanya. Selanjutnya itu ada tugas-tugas perkembangan fase saat sangat meliputi. Yang pertama itu belajar berbicara, yang kedua itu belajar membedakan jenis kelamin, yang ketiga itu belajar mengadakan hubungan emosional, dan yang keempat itu ada belajar membedakan antara hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agung Andrianto ingin membahas tentang perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Cullen dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama ada sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua ada otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga ada kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Yang keempat ada struktur fisik atau tubuh meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan tubuh baik berat badan maupun tinggi badan serta kekuatannya, memungkinkan anak untuk lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya, dan juga berkembangnya eksplorasi terhadap lingkungan tanpa bantuan orang tuanya. Perkembangan sistem syaraf pusat memberikan kesigapan pada anak untuk lebih meningkatkan pemahaman dan penguasaannya terhadap tumbuhnya. Terbagi dalam di sini terbagi dalam 7 poin ya. Yang pertama, tinggi. Pertambahan tinggi badan setiap tahunnya rata-rata 3 inci. Pada usia 6 tahun, tinggi anak rata-rata 46,6 inci. Yang kedua, berat. Pertambahan berat badan setiap tahunnya rata-rata 3-5 pon. Pada usia 6 tahun kurang lebih 7 kali berat pada waktu lahir. Anak perempuan rata-rata 48,5 pon dan laki-laki 49 pon. Yang ketiga, perbandingan tubuh. Penampilan bayi tidak tampak lagi. Wajah tetap kecil tetapi dagu tampak jelas dan leher lebih memanjang. Gumpalan tubuh berkurang dan tubuh cenderung berbentuk kerucut. Dengan perut yang rata dan dada yang lebih bidang, bahu lebih luas dan persegi, lengan dan kaki lebih panjang dan lurus,
tangan dan kaki lebih besar. Yang keempat, postur tubuh. Perbedaan dalam tubuh pertama kali tampak jelas pada awal masa kanak-kanak. Ada yang postur tubuhnya gemuk lembek atau yang biasa disebut dengan endomorfik. Ada yang kuat berotot atau biasa disebut dengan mesomorfik. Ada yang relatif kurus atau yang biasa disebut dengan ektomorfik. Yang kelima, tulang dan otot. Tingkat pergeseran otot bervariasi pada bagian tubuh mengikuti hukum perkembangan arah. Otot menjadi lebih besar, berat dan kuat sehingga anak tampak lebih kurus meskipun beratnya bertambah. Yang keenam, ada lemak. Anak yang cenderung bertubuh endomorfik lebih banyak jaringan lemaknya daripada jaringan ototnya. Sedangkan mesomorfik sebaliknya. Dan yang bertubuh ektomorfik mempunyai otot yang kecil dan sedikit jaringan lemak. Yang ketujuh, gigi. Selama 4-6 bulan dari awal masa kanak-kanak, 4 gigi bayi terakhir geraham belakang muncul. Selama setengah tahun terakhir, gigi bayi mulai tanggal digantikan oleh gigi tetap. Yang pertama lepas adalah gigi bayi yang pertama kali tumbuh, yaitu seri tengah. Bila masa kanak-kanak berakhir, pada umumnya bayi memiliki 1 atau 2 gigi tetap di depan dan beberapa celah di mana gigi tetap akan muncul. Aspek lain yang sangat penting bagi perkembangan manusia adalah otak. Otak merupakan sentral perkembangan dan fungsi kemanusiaan. Otak terdiri dari 100 miliar sel syaraf atau yang biasa disebut dengan neuron. Dan setiap sel syaraf tersebut rata-rata memiliki sekitar 3000 koneksi dengan sel-sel syaraf yang lainnya. Sel ini terdiri dari inti sel atau nukleus dan sel bodi yang berfungsi sebagai penyalur aktivitas dari sel syaraf yang satu ke sel yang lain. Secara struktur, otak terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada brainstem atau termasuk di dalam cerebellum yang berfungsi sebagai pengontrol keseimbangan dan koordinasi. Yang kedua ada midbrain yang berfungsi sebagai stasiun pengulang atau penyumbang dan pengontrol pernafasan dan fungsi menelan. Yang ketiga ada cerebrum yang berfungsi sebagai pusat otak yang paling tinggi yang meliputi belahan otak kiri dan otak kanan dan sebagai pengikat syaraf-syaraf yang berhubungan dengannya. Proses pertumbuhan otak menurut para ahli melalui 3 tahap, yaitu yang pertama produksi sel, yaitu bahwa sel-sel itu telah diproduksi di antara masa 8 sampai 16 minggu setelah masa konsepsi. Yang kedua ada perpindahan sel, yaitu bahwa neuron-neuron yang berimigrasi melalui daya tarik kimia ke lokasi-lokasi sasaran yang semestinya. Yang ketiga elaborasi sel, yaitu terjadinya proses di mana akson atau jaringan syaraf panjang bodi sel dalam neuron dan dendrit atau jaringan syaraf pendek bodi sel dalam neuron membentuk syaraf sinapsis atau ruang kecil di antara neuron-neuron di mana kegiatan syaraf terkomunikasikan antara sel yang satu dengan sel yang lainnya. Otak mempunyai pengaruh yang sangat menentukan bagi aspek-aspek perkembangan individu lainnya, baik berupa keterampilan motorik, intelektual, emosional, sosial, moral, maupun kepribadian. Begitupun sebaliknya, pentingnya gizi bagi pertumbuhan otak. Dari beberapa hasil penelitian pada hewan membuktikan bahwa gizi yang buruk atau malnutrisi yang diderita induk hewan akan mengakibatkan sel otak janin lebih sedikit
daripada janin yang indukannya normal. Pada manusia, kekurangan gizi pada ibu hamil mengakibatkan berat badan bayi sangat rendah, juga berkaitan erat dengan angka kematian yang tinggi serta penyebab yang sering terjadi yaitu perkembangan yang buruk atau biasa disebut dengan gizi buruk. Sekian dari saya. Terima kasih. Dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stianti dari kelompok 10 ingin menjelaskan perkembangan kognitif. Kognisi artinya kemampuan berpikir, kemampuan menggunakan otak. Perkembangan kognisi berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikir. Dunia kognitif anak pada usia ini adalah kreatif, bebas, dan fantastis. Imajinasi anak berkembang sepanjang waktu, dan pemahaman mental mereka mengenai dunia mereka lebih baik. Pada tingkat ini, anak sudah dapat meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia dalam menirukan perilaku orang dewasa. Yang pertama yaitu ada tahap praoperasional Piaget. Imajinasi anak prasekolah bekerja sepanjang waktu, dan jangkauan mental mereka tentang dunia mereka terus berkembang sepanjang waktu. Piaget menggambarkan kognitif anak prasekolah sebagai praoperasional. Pemikiran praoperasional adalah periode penantian yang nyaman untuk menuju tahap berikutnya, yakni pemikiran praoperasional konkret. Akan tetapi, label praoperasional menekankan bahwa anak tersebut belum menunjukkan suatu operasi, yaitu tindakan-tindakan internalisasi yang memampukan anak melakukan secara mental apa yang sebelumnya hanya dapat mereka melakukan secara fisik. Operasi adalah tindakan mental dua arah atau reversibel. Penambahan dan pengurangan jumlah secara mental adalah contoh operasi. Tahapan praoperasional yang berlangsung kira-kira 2-7 tahun adalah tahapan kedua dari teori Piaget. Dalam tahapan ini, anak mulai mempresentasikan dunia mereka dengan kata-kata, bayangan, dan gambar-gambar. Pemikiran-pemikiran simbolik berjalan melampaui koneksi-koneksi sederhana dari informasi sensorik dan tindakan fisik. Konsep stabil mulai terbentuk, pemikiran-pemikiran mental muncul, egosentrisme tumbuh, dan keyakinan-keyakinan magis mulai terkonstruksi. Anak-anak mulai bisa menulis dan menggambarkan dengan imajinasi mereka. Masa ini disebut masa prasekolah atau sekolah. Anak mulai berinteraksi dengan teman sebayanya dan bekerja sama, dan juga anak berlompat, berlari, dan bermain bersama. Pemikiran praoperasional dapat dibagi menjadi sub-sub tahapan, yaitu sub-tahapan fungsi simbolik dan sub-tahapan pemikiran intuitif. Yang kedua yaitu teori Vygotsky. Vygotsky menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman mereka. Dalam teori Vygotsky, anak-anak lebih sering digambarkan sebagai makhluk sosial daripada dalam teori Piaget. Mereka mengembangkan cara-cara mereka dalam berpikir dan pemahaman, terutama melalui interaksi sosial. Perkembangan kognitif mereka bergantung pada alat yang disediakan oleh masyarakat, dan pemikiran mereka dibentuk oleh konteks budaya tempat mereka tinggal. Jika dibandingkan, menurut teori Piaget, anak berkembang dengan kemampuannya sendiri. Sedangkan menurut Vygotsky, anak berkembang karena dibantu oleh lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya saya Ainur Rohma akan menjelaskan tentang perkembangan sosial. Adapun perkembangan sosial yang terjadi pada masa anak-anak yaitu pada masa 2-6 tahun meliputi beberapa hal, yaitu 1. Perkembangan emosi. Perkembangan emosi pada masa anak-anak sangat kuat sehingga sulit untuk dibimbing dan diarahkan. Hal ini sekitar umur 2,5 sampai 6,5 tahun.
Pada masa ini, anak sulit untuk diarahkan, sehingga mereka cenderung akan marah dan tersinggung jika diperingati. Hal ini disebabkan karena anak-anak keluar dari fokus mereka. Emosi yang tinggi kebanyakan disebabkan oleh masalah psikologis. Biasanya, para orang tua hanya memperbolehkan anak melakukan beberapa saja, padahal sang anak merasa mampu untuk melakukan segala hal, sehingga akhirnya anak-anak akan menolak larangan orang tua dan cenderung akan memberontak. Kedua, perkembangan sosial. Perkembangan sosial anak terjadi ketika anak tersebut sudah turun di lingkungan sekitar, sehingga anak tidak hanya diarahkan untuk bermain, tetapi anak juga lebih banyak berbicara, sehingga pada masa anak-anak awal ditandai dengan identitas hubungan dengan teman sebayanya, dan perkembangan ini turut meningkat dari tahun ke tahun, sehingga lingkungan tersebut berperan penting pada perkembangan sosial anak, karena pada usia ini anak-anak tidak hanya difokuskan untuk bermain, tetapi dia juga dikenalkan dengan lingkungan sekitar untuk berbicara dan mulai melakukan perbandingan dirinya dengan teman-teman sebayanya. Ketiga, perkembangan permainan. Perkembangan permainan merupakan salah satu bentuk aktivitas sosial yang domain pada awal masa anak-anak. Sebab itu, waktu yang digunakan anak-anak di luar rumah lebih banyak untuk bermain. Permainan bagi anak-anak adalah sesuatu bentuk aktivitas yang menyenangkan. Hal itu dilakukan semata-mata untuk aktivitas itu sendiri, bukan karena ingin memperoleh sesuatu yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Permainan memiliki peran yang tidak kalah penting dalam perkembangan awal masa anak-anak karena berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, perkembangan sosial, dan juga perkembangan emosional. Dalam hal minat bermain juga ikut berpartisipasi atau ikut mempengaruhi terhadap minat anak-anak, sehingga pola yang dipengaruhi oleh kematangan dalam bentuk permainan tertentu di lingkungan ikut membentuk sikap anak. Seperti anak yang cerdas lebih suka permainan sandiwara, kegiatan kreatif, dan buku-buku yang dapat memberikan informasi daripada yang bersifat hiburan. Yang keempat, perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan atau konvensi mengenai apa yang harus dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral, tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Pada masa awal anak-anak ini, potensi moral masih dalam tingkat rendah karena perkembangan intelektual anak belum mencapai titik di mana ia harus mempelajari atau menerapkan prinsip-prinsip abstrak tentang benar dan salah. Pada masa awal anak-anak belum bisa membedakan hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Pada masa awal anak-anak hanya mengikuti peraturan yang telah ada tanpa ia mengetahui guna atau fungsinya, dan juga tanpa menilai peraturan tersebut benar atau salah. Teori perkembangan moral pada masa anak-anak. 1. Teori psikoanalisa. Menurut teori ini, manusia memiliki 3 struktur kepribadian, yaitu kepribadian ID, merupakan kepribadian irasional dan tidak disadari. Selanjutnya, kepribadian ego, yaitu kebalikan dari ID. Ego merupakan kepribadian rasional dan disadari, tapi tidak memiliki moralitas. Yang terakhir, kepribadian superego yang memiliki sistem nilai dan juga moral. Anak akan mulai mengalami perkembangan kepribadian superego pada usia 5 tahun, dan perkembangan ini secara khas akan menjadi sempurna. Dan ketika superego berkembang, maka suara hati telah terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa pada usia 5 tahun, seorang manusia telah menyelesaikan perkembangan moralnya. Yang kedua, teori belajar sosial. Teori ini mengatakan bahwa tingkah laku moral merupakan respon atas stimulus, proses-proses penguatan, penghukuman, dan peniruan. Hal ini digunakan untuk menjelaskan perilaku moral anak. Pada intinya, seorang anak akan melakukan perbuatan baik jika dia diberikan stimulus yang baik, seperti hadiah, dan sebaliknya. Seorang anak akan berperilaku tidak bermoral jika ia diberi hukuman. Ketiga, teori kognitif Piaget. Menurut Piaget, perkembangan moral digambarkan melalui aturan permainan karena hakikat
Moralitas adalah kecenderungan untuk menerima dan mentaati sistem peraturan. Jadi, seorang anak akan berkembang moralnya melalui aturan permainan, karena pada hakikatnya seorang anak sangat gemar bermain, maka secara otomatis akan lebih menghormati ketentuan dalam suatu permainan. Yang keempat, teori Kolbeck. Menurut Kolbeck, anak-anak memang berkembang melalui interaksi sosial, namun interaksi ini merupakan cara khusus. Selain itu, faktor pribadi yaitu aktivitas anak ikut berperan penting. Dari teori Kolbeck ini, orientasinya yang mengungkapkan moral ada dalam pikiran dan akan dibedakan dengan tingkah laku moral. Dalam artian, perbuatan nyata semakin tinggi saat perkembangan seseorang, maka akan semakin terlihat moralitas yang lebih mantap dan akan bertanggung jawab dari perbuatan itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.